Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada warga desa Benda, saya kepala desa Benda didampingi dengan Babinsa Timas, dengan Babinsa dan petugas kesehatan yang diwakili oleh Ibu Bidan. Saya mengimbau kepada seluruh warga masyarakat terkait dengan waspada corona, salah satunya yaitu tetap waspada, 2 berbanyak ibadah dan istighfar. Bila mengalami gejala demam, batuk serta kesulitan bernapas, segera mencari pertolongan ke rumah sakit yang terdekat. Ini salah satu upaya kami untuk bisa mengatasi waspada, yaitu salah satu yang kami akan contohkan nanti oleh petugas kesehatan untuk membuat cairan antiseptik yang bisa dibuat di rumah masing-masing. Ya, mungkin ada tambahan dari Babinsa Timas terkait dengan instruksi dari Kapolri, maklumat dari Kapolri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Babimas Desa Benda Bribka Suwarto untuk mewakili menyampaikan maklumat Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor maklumat _2/3/2020 tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus corona atau COVID-19. 1. Bahwa mempertimbangkan situasi nasional terkait dengan cepatnya penyebaran COVID-19, maka pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam rangka penanganan secara baik, cepat, dan tepat agar penyebaran tidak meluas dan berkembang menjadi gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. 2. Bahwa untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, Polri senantiasa mengacu azas keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Solus populi supreme leg esto. Dengan ini, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan maklumat A. Tidak mengadakan kegiatan sosial masyarakat yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak, baik di tempat umum maupun lingkungan sendiri, yaitu 1. Pertemuan sosial, budaya, keagamaan, dan aliran kepercayaan dalam bentuk seminar, lokal karya, sarasehan, dan kegiatan lainnya yang sejenis. 2. Kegiatan konser musik, pekan raya, festival, bazar, pasar malam, pameran, dan resepsi keluarga. 3. Kegiatan olahraga, kesenian, dan jasa hiburan. 4. Unjuk rasa, pawai, dan karnaval, serta kegiatan lainnya yang menjadikan berkumpulnya massa. B. Tetap tenang dan tidak panik, serta lebih meningkatkan kewaspadaan di lingkungan masing-masing dengan selalu mengikuti informasi dan himbauan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. C. Apabila dalam keadaan mendesak dan tidak dapat dihindari kegiatan yang melibatkan banyak orang dilaksanakan dengan tetap menjaga jarak dan wajib mengikuti prosedur pemerintah terkait penyebaran COVID-19. D. Tidak melakukan pembelian dan atau menimbun kebutuhan bahan pokok maupun kebutuhan masyarakat lainnya secara berlebihan. E. Tidak terpengaruh dan menyebarkan berita-berita dengan sumber tidak jelas yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat. F. Apabila ada informasi yang tidak jelas, sumbernya dapat menghubungi kepolisian setempat. 3. Bahwa apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Demikian maklumat ini disampaikan untuk diketahui dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Dikeluarkan di Jakarta tanggal 19 Maret 2020. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Dr. Andes Idam Aziz, MSI, Jenderal Polisi. Mungkin penyampaian maklumat yang ini dari himbauan dari maklumat Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Selanjutnya Pak Kades bisa. Terima kasih Pak Babinsa yang sudah membacakan maklumat dari Kapolri. Selanjutnya mungkin ada tambahan dari Pak Babinsa. Silakan. Lanjut. Ini sesi salah satu upaya kami untuk bisa mengajarkan kepada warga masyarakat khususnya di Desa Benda, karena memang kesulitan terkait dengan antiseptik. Saya dan bidan kami dan bidan desa akan mengajarkan cara pembuatan antiseptik secara sederhana. Maka silakan disinfektan. Baik, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan penyebaran COVID-19, saya himbau masyarakat untuk tetap tidak panik, tapi harus tetap waspada. Pada dasarnya, virus COVID-19 ini dia akan bertahan pada satu media. Dan media tersebut yang harus kita perhatikan. Contohnya, tempat atau ruangan yang sering didatangi oleh banyak orang. Saya sekarang akan mencoba membuat larutan desinfektan untuk mendisinfeksi ruangan-ruangan atau tempat-tempat yang ada di sekitar ibu-ibu semua atau bapak-bapak semua, atau yang ada di lingkungan rumah atau sarana pelayanan yang banyak orang menjangkaunya. Baik, sediaan yang ada ini bisa menggunakan larutan pemutih atau Baiklin. Baiklin ini dengan mudah ada di pasaran, baik dalam kemasan botol 500 ml atau renceng. Yang penting yang harus diperhatikan oleh semua adalah konsentrat yang ada harus 5,25%. Konsentrat yang ada 5,25% ya, 5,25% NaCl. Ya, perhatikan. Bahannya cukup mudah, air, kemudian larutan Baiklin. Kita bisa menggunakan juga selain larutan Baiklin adalah larutan buat pembersih lantai, contohnya Lysol atau Wipol atau Supervel atau merek apapun yang ada di masyarakat. Ya. Baik, cara membuatnya dalam larutan dalam air 1000 ml atau 1 liter kita cukup mencampurkan bahan Baiklin 2 sendok. 2 sendok itu 15 ml. Kalau kita takar dengan menggunakan tutup, ini adalah cukup untuk 2 sendok, setara dengan 2 sendok. Untuk 1 liter air, cukup 1 tutup botol saja. Ya. Boleh langsung larutan Baiklin ini dimasukkan ke dalam tutup botolnya. Hati-hati, ibu-ibu semua atau siapapun yang akan membuat larutan desinfektan ini, perhatikan tangannya tidak boleh langsung terpapar oleh Baiklin. Kalaupun langsung terpapar oleh larutan Baiklin ini, harus segera mencuci tangan. Atau jika terkena bajunya akan berubah menjadi putih. Atau jika mengenai bahan yang metal, terlalu lama langsung akan menimbulkan korosif atau karat. 1 tutup botol setara dengan 2 sendok makan. Boleh kita larutkan dengan menggunakan kayu ataupun sendok yang sudah tidak terpakai untuk makan lagi. Boleh dilarutkan. Setelah dilarutkan, boleh disimpan di dalam botol yang ada yang bisa diatur spraynya. Karena nanti pada saat digunakan yang dibutuhkan adalah spraynya. Ya. Perhatikan yang ada di pasaran, ada yang 500 ml, ada yang 1000 ml. Patokannya 1 liter, 1 liter air, 1 tutup botol larutan Baiklin atau pemutih yang sediaannya 5,25%. Kalau ini yang saya pegang adalah ini 500 ml, berarti cukup setengah gayung saja. Kalau digayung, kalau ibu-ibu semua tidak mempunyai gelas ukur, boleh menggunakan gayung. Gayung ini 1 liternya kurang lebih 3/4. Nanti ini boleh langsung dimasukkan ke dalam spray. Kemudian cara menggunakannya, ruangan atau media yang akan diberikan desinfektan
dibersihkan terlebih dahulu. Dilap bersih atau dibersihkan, kemudian langsung dilakukan penyemprotan. Setelah dilakukan penyemprotan, diamkan selama 10 menit. Biarkan sampai menguap atau mengering sendiri. Jangan dipergunakan terlebih dahulu. Ya, apabila setelah 10 menit masih dirasa sangat basah atau tidaknya, tergantung kelembaban di suatu ruangan, boleh dielap dengan menggunakan lap yang khusus dan bersih. Ya. Karena di Desa Benda sedang ada program penyemprotan untuk sarana-sarana umum, contohnya seperti masjid, musola, dan sekolah-sekolah dan sarana umum lainnya. Kita membagikan per RW ya, Pak Kades? Ya, per RW. Satu semprotan. Ya, kita menggunakan semprotan yang 1.500 ml. Ya, tapi kita sudah menyiapkan satu jerigen yang isinya 500 ml. 500 ml ini larutan Baiklin-nya atau Wivolnya boleh 100, kurang lebih 150. Hati-hati kalau untuk membuat sediaan larutan desinfektan yang cukup banyak, pergunakan alat perlindungan diri. Ya, seperti masker, kemudian sarung tangan rumah tangga, kemudian apron seperti ini. Boleh menggunakan apron jas hujan, tidak usah terlalu tebal, karena khawatir ada cipratan dari larutan klorin atau larutan desinfektan lainnya seperti Lysol dan sebagainya langsung mengenai bagian tubuh kita, karena itu akan membahayakan. Ini contohnya larutan yang sudah dikemas. Hati-hati jika kita membuat larutan yang banyak, hati-hati tercecer atau terpapar ke media yang lain. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan bisa digunakan atau bisa dipraktekkan oleh semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semuanya, khususnya kami mengimbau kepada warga masyarakat Desa Benda, jangan panik, tapi tetap waspada. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat buat kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah selalu melindungi kepada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.